Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa azkas salam, wa ala alihi wa as-sadatil alam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, hadirin, hadirat, jemaah Masjid At-Taharah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dan saudara-saudaraku yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih mau bersama-sama untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang luar biasa di saat kita terbiasa taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Di maghrib ini kita datang dan hadir di tempat yang paling dicintainya di muka bumi. Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Di majelis yang Masya Allah didirikan sebesar-besar zikir dan ibadah. Amalan yang pertama dibuka ketika sampai di akhirat nanti, itu salat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Baik salat, baik seluruh amal yang lain. Diterima amal yang lain. Tapi kalau rusak atau ditolak, rusak dan tertolak pula amalan yang lain. Alhamdulillah. Untuk itulah kita duduk pula sejenak menunggu waktu isya. Kalau nak copek sudah, jangan copek. Jangan copek masuk waktu. Cuman jam jadi pacopek. Dan tengok-tengok sambil tak sengaja cokok ketua. Jam tuan-tuan kau copek 2 minit. Saya tengok
Dia dan jam 8 boleh sampai 10. Situ sampai 3. Pati cakap tak kajuk dan alun waktu azan uang lazan. Kita tengok jam masing-masing. Kau jam dia lagi job lambat lagi. Kita tengok jam sodoh. Jam apa je? Ikut langsung ke internet ke? Istilah kapan orang pergi? Jam apa mat? Sampai 1 ya? Situ? Sampai 1 sampai 1 sah? Dah. Berarti tun salah tu. Dan takut dan beka non puasa tadi lah buku sebelum waktu. Jadi berbuka alun masuk waktu batal puasa. Atau beka ke alun Nabi kata sahur lazim lah. Nak lebih parah salat sebelum masuk waktu. Aku untuk lebih beraya nunggu sekolah ibu ya. Kalau dah sampai dah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu jam-jam digital harus disetting tawi. Pengalaman bo kamu saji pasti maju tawi tak apa lo gak roh. Tak lama mundur maju tawi je. Maju tawi. Nah, jadi tolong diperhatikan nanti. Ini hal sederhana tapi sangat bermakna. Tapi kendek ikut judul doh ya. Kan cakap nak jen capek dogo ada lalu sudah ada tuan-tuan lah masuk kartu je tu. Tadi kini dia ingin. Pada beko bantawa. Muazzin dah azan lah. Ustaz dah sudah lah. Dan kalau untuk maaf ya. So khatib langsung naik mimbarnya kan. Musajid lain lah khutbah dan nak naik orang. Alun wakatulian. Dia telah ambil malam ini khutbah, tak masalah lah. Tak capek sama ini, tak usah. Jadi oleh sebab itu, jalan telah ambil. Memang kadang-kadang lah telah ambil lagi. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat, hamba tak izin ke buaya hamba. Iko guru hamba dulu di Darun Nahdah. Jadi kau elok dia nak orang, dia nyawa jauh. Tapi kalau kurang elok dia tak pandai. Lah. Jadi guru jadi salah tak? Jadi murid nak salah. Tadi suainya ada apa namanya biasalah orang tua ke orang dati kan. Tapi apa? Enggak cendak nak beliau lah. Pasal nak sana alhamdulillah. Jazakallahu khairan dan semoga Allah membalas guru-guru kami semuanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Apa-apa dalam makna yang saya muliakan. Bahasa awak je lah. Tapi bohongin ang Tuhan. Mat kalau bahasa awak jangan di lab-lab. Ini tak putih lah. Bercampur lah ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam. Tak pernah atau tak boleh kita lupakan. Karena kalau lupa kita yang rugi. Kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadanya. Banyak-banyak salawat kepadanya. Jangan tunggu salawatan dulu. Salawat itu tak perlu salawatan, tapi harus selalu bersalawat kepadanya. Khususnya di saat nama beliau disebut. Coba kalau tak di salawat kita ketika nama disebut termasuk orang bakhil, orang kedekut. Beliau manusia yang paling berjasa kepada kita, lebih dari ayah dan ibu kita. Oleh sebab itu taat kepadanya lebih berat daripada taat kepada ayah dan ibu kita sendiri. Coba nama amak awak kau suka tersinggung kan ya apa ni pandai lah jangan sampai mereka tersinggung gara-gara taat ke Nabi kok tersinggung lah ya jamak kan anda pandai lah ya ini kadang alur masuk kayaknya kaji gila asal itu dia suambo sebagaimana dulu Nabi alaihissalatu wassalam
berusaha sekuat tenaganya dengan berbagai cara agar pamannya tak tersinggung untuk memberikan hidayah, tetapi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, kalau sempat dakwah kita tidak diterima oleh ayah sendiri atau ditolak oleh saudara kandung sendiri atau diprovokasi oleh orang kampung sendiri, itu bukan berarti dakwah tidak benar. Jolenya dah. Ini yang pemegang segel legitimasi sah atau tidak sah bukanlah orang tua, bukanlah karib kerabat, bukan masyarakat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi juga ditolak dakwanya. Siapa yang nolak? Pamannya. Siapa yang nolak? Saudara-saudaranya, karib kerabatnya. Siapa yang nolak dakwanya? Pengurus Masjidil Haram, Pak Haji Abu Lahab. Salah Den, Abu Lahab Haji itu enggak? Abu Lahab Haji itu enggak? Hah? Woi. Haji enggak? Haji. Nyapa syarat kalau haji apa? Haji kan ya? Abu Lahab haji enggak? Haji enggak? Lai. Abu Jahal haji enggak? Tidak haji zaman jahiliyah dulu. Apa payahlah? Weh, ampunnya mereka doh. Ketika menolak dakwah Nabi, tahu dangnya Muhammadnya. Kami pengurus Masjidil Haram. Sejak setulanya, kami yang melayani jemaah haji. Itu mereka tidak haji? Hah? Makanya Allah jawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apa kalian mengira mentakmir Masjidil Haram, memberi minum orang-orang yang pergi haji sama dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat? Tidak mungkin sama. Jadi masalahnya mereka walaupun pengurus Masjidil Haram, mengurus jemaah haji, tapi kadang-kadang memainkan kuota haji. Jangan. Nah, dulu Haji Bu Jahal enggak dah. Nah, jadi mereka haji, pengurus masjid terbesar dan terbaik di dunia dari dulu sampai hari ini. Ada masjid yang lebih baik daripada Masjidil Haram? Enggak. Tapi mereka dulu pengurusnya Masjidil Haram itu. Mereka juga sebagai pelayan tamu-tamu Allah. Tapi mereka menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak ada jadwal ceramah di Masjidil Haram dah. Apa salah Nabi? Apa salah Nabi tidak boleh ceramah di Masjidil Haram? Apa pengurus? Sah? Apa ini pengurus tak? Pengurus. Tak boleh. Dah tua pengurus. Tak boleh. Sepupu pengurus. Pamannya pengurus. Saudara pengurus. Tapi nya tak dapat jadwal situ lah. Jadi kalau ada ustaz tak dapat jadwal yang mau saji, jadi boleh tilah. Sang Nabi boleh aja nya. Jadi boleh tilah. Maka dia dah pada ndak berjadwal ndak malah dia sang ngaji jamu apa lagi ndak. Mana sana ngaji pada ndak ngaji? Sanang dah ngaji le weh. Sanang ndak ngaji malah dia. Kalau ngaji ya tahuilah ambil lalu. Sah? Tapi kalau lendak ngaji capek lalu. Nah.
Walhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu Nabi adalah yang paling patut didoakan, dan doa terbaik untuk beliau adalah yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh makhluk-makhluk paling suci, yaitu para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Berarti penting tak selawat kepada Nabi? Penting tak? Allah saja berselawat, malaikat berselawat, masa kita tidak ikut? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi Allah perintahkan pula, hai orang-orang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepadanya sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Oleh itu beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang kalau beramal selalu mengingat ajaran Nabi dan mengikuti, karena di saat beliau teringat pasti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika anak-anak kita menuntut ilmu di bangku kuliah, apa yang mereka tuntut? Ada yang takhasus ilmu pendidikan, ada takhasus spesialis ilmu ekonomi, perbankan dan sebagainya. Lalu saya katakan, atau ilmu-ilmu pemikiran yang jarang nama Nabi disebut di dalamnya. Saya bilang, rugi kalian. Rugi kalian. Tapi kalau kita tidak diajarkan hadis-hadis Nabi, diajarkan para ulama-ulama yang saleh dan beramal, sehingga doa senantiasa lahir dari mulut kita. Tapi kalau kita sebut Adam Smith, ada doa artinya? Sampai Aristoteles, ada doa artinya? Socrates, ada artinya? Siapa lagi yang paling cerdiknya tuan-tuan dong, manusia paling cerdas? Penemu teori relativitas. Lupa mat? Albert Einstein. Cerdik ni ke abu dah pandai. Salah tuan-tuan nyebut yang paling cerdik. Ni ke abu dah pandai dah, kan baga-baga abang abu. Ni tak pernah tengok. Baga-baga abang abu itu jadi contoh. Ini manusia paling cerdas. Lah tak kicu dengan tarang wak bawa nyumena. Tak kicu tarang. Yang paling cerdas tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tak setuju contohnya? Tak setuju Rasulullah paling cerdik? Tak setuju tuan-tuan? Taklah. Kalau dia bisa buktikan dari ilmu apapun, dari disiplin ilmu apapun bisa ada buktikan Nabi yang paling cerdas. Tadi le nyika abu tak pandai. Nabi pandai nyika abu. Rapi tahu kan? Aristoteles tak dimandi ke nyuang dah. Nabi tahu mandi. Kali mandi saya. Kalau tuan-tuan sekali seminggu. Uang balembu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Itu mukaddimah. Tema kaji kita hari ini, kata Ahmad, tematik. Apa makna tematik? Tema terserah ustaz dulu ya. Enggak. Tema kita adalah jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi segala kerusakan wajib dihindari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian
berbuat kerusakan di atas permukaan bumi setelah Allah membaikkannya. Setelah Allah membaikkannya. Ma'asyiral kiram. Kemudian setelah itu Allah perintahkan wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dalam keadaan takut dan berharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ingat, rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, yang profesional. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika bicara tentang kerusakan di permukaan bumi, pasti yang terbayang oleh kebanyakan kita adalah kerusakan alam semesta, sah? Dengan tindakan illegal logging misalnya, merusak keseimbangan alam, atau dengan teringat oleh kita orang-orang korupsi, sah? Karena merusak ekonomi dan pemerintahan. Atau teringat oleh kita bandar-bandar narkotika, narkoba, obat-obat terlarang, sah? Yang merusak akal manusia. Terbayang oleh kita dekadensi moral anak-anak muda yang kita lihat sendiri anak-anak kita hari ini. Atau terbayang oleh kita adalah kerusakan orientasi seksual, baik yang tino cinan ke tino, jantan cinan ke jantan, dan sebagainya. Ada pula nyose jadi yang tino, nyose jadi wang jantan. Lah jadi yang jantan nyose itu nyose leliak, selamat lah jadi wang tino. Yang lama itu kaum muslimin bukan non Jawa sama. Apa yang ada itu yang dinikmati, itu yang enak, bukan membayangkan enaknya punya orang. Nengok dapatnya kan dia sampai sabit rumput tetangga lebih hijau dari rumput. Apa makna? Buat sakit palu aja awak cinan tapi tak boleh. Gara-gara dek gilo tadi nanti awak tak salah lama. Mana lama di peso atau ditengok aja? Peso. Nah, jadi gara-gara kita sudah salah dalam melihat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi Allah SWT nampaknya, kalau boleh bilang pendapat, tidak sependapat dengan kita. Itu kalau beza pendapat, Allah Ta'ala mana tak Allah? Weh, apa beda mazhab Allah Ta'ala? Boleh beda mazhab Allah Ta'ala, ya Rasulullah boleh ya? Sebanyak-banyak orang beda mazhab orang bikin ya. Sebanyak-banyak orang berbeza mazhab ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kan baik contoh Nabi togang dia pemo samo meminta ke uang ada yang di kuburan, togang dia suruh dia. Di togang tu suruh dia. Ya iyalah. Togang dia minta ke uang ada dalam kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin bersama-sama di waktu-waktu tertentu. La tattakhidhu qabri 'idan. Apa je? Awak cenderung apa buat? Beda mazhab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kuburan dibina di keramik. Di awak ada kuburan keramiknya. Bezo mazhab jo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Sampai-sampai orang sufi dunia marah besar kepada kerajaan Arab Saudi
ketika kuburan-kuburan yang dibina di Baqi, kuburan Utsman, kuburan kalau di Mekah kuburan Khadijah, sampai segala kuburan dibangun indah-indah oleh kerajaan Turki, Khilafah Utsmaniyah dulu. Tapi ketika datang kerajaan Arab Saudi yang menjadikan dasar undang-undang dasar di Al-Quran dan Sunnah, maka semua itu dihilangkan. Wih, ribut orang sedunia atas hasutan daripada orang Turki, orang-orang Sufi secara khusus, karena dianggap menghilangkan situs-situs bersejarah. Lalu yang mereka laksanakan apa sebenarnya? Adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan engkau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Jangan kau temukan kuburan yang dibina dan dibangun kecuali engkau robohkan. Tapi kapasitas Nabi menyuruh itu apa waktu itu? Sebagai seorang ustaz, Nabi memerintahkan Ali itu sebagai apa? Kapasitas Nabi sebagai apa? Sebagai ustaz, sebagai kepala negara. Pahamnya dah? Sebagai kepala negara yang semua orang taat kepadanya. Oleh sebab itu, jangan suruh ustaz lah dah. Weh, jangan suruh ustaz dah. Ustaz kan dah tukul pun lawal kapal polsek wak bodoh. Kapolres wak. Pahamnya? Tidak. Itu tugasnya adalah negara eksekusinya, dan orang yang diberikan tugas oleh negara. Itu negara tidak apa-apa, tidak isar. Sabar dulu, sabar sampai ada yang bisa melakukan itu. Dulu kan lama berabad-abad tidak bisa kita mencegah itu. Karena apa? Pemimpin tertinggi umat Islam merestui hal-hal yang melanggar itu. Baik, kembali kepada ini. Jadi tadi saya katakan Allah SWT ketika menyebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi setelah Allah memperbaikinya. Terus setelah itu langsung dalam ayat itu juga wad'uhu khaufan wa tama'a, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Apa korelasinya? Apa hubungan doa pula di sini? Harusnya kan, apa hubungannya doa dengan kerusakan yang ada di bumi ini? Kalau kita sebut berjudio situ doa aja ummah, tak temo doang doa, sah? Weh, kalau ada orang situ korupsi, apa be doa aja tang rumah, temo doang. Tengok dong, tak tengok dong, tak pas. Tapi kalau Allah suruh kita berdoa, dilarangnya berbuat kerusakan, lalu suruhnya kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ujung dia katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang muhsinin. Islam, tingkatan agama kita ini kan terbagi 3, sah? Yang paling rendah adalah al-Islam. Umat Islam banyak sekali, banyak. Tapi di situ ada Islam KTP, ada Islam kecawen, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam kecawen, ada Islam kebatinan, ada Islam ingkar sunnah, ada Islam Syiah, sah? Iya. Apa dia banyak no Islam? Apa dia banyak no Islam? Nya dulu banyak Islam dulu dibuat Nabi. Tapi jadi banyak tiba sikah. Apa dia tambah banyak tiba sikah? Hah? Apa tambah banyak?
Hanya ketua Cina huruf biaya. Apanya suruh punya banyak deh. Oh itu sen, itu suruh dia deh. Suruh deh. Enggak. Kalau nyari ketika belajar nahu dia beli dulu kan, ada namanya mudhaf-mudhafun ilaih. Agama awak aslinya Islam atau al-Islam? Al-Islam. Ba'alif jolam kan? Itu lil ahdi zihni. Artinya yang dimaksud pasti agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Masuk ke Jawa dalam, masuk ke Cawet dalam, masuk kebatinan dalam, masuk liberal dalam, masuk Nusantara dalam. Betul lah mah. Akhirnya ketika kita terjemahkan agama kita menjadi apa agama tertulis Pak di KTP? Hilang alif jolam. Hilang alif jolam itu tiba tambah di ujung. Kan ya Bu ya? Kalau hilang alif jolam kan tak makrifah lah. Kalau makrifah boleh diidhafakannya kan? Itu tiba tambah Islam dulu di Indonesia. Nya hilang alif jolam. Oh tak ke awaknya Ustaz. Di Afrika tak cuma tak alif lam dah. Iya dia. Tu jadi bertambah Islam di Afrika dan Amerika sendiri Ustaz. My religion is Islam. Ndak al-Islam tu kan? Itu dia bertambah juga. Jadi makanya Islam boleh yang lihat al-Islam ya inna dina indallahil Islam. Al-Islam adalah tingkatan terbawah. Di atas al-Islam adalah al-iman. Al-iman. Apa makna dari al-iman itu? Kalau diterjemahkan maknanya adalah percaya. Tapi kalau percaya saja itu belum cukup. Karena iman itu harus diikuti dengan ikrar. Dan harus diikuti dengan pengamalan. Dan Allah kan berjanji, ma ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan jadikan jalan bagi orang-orang kafir mengalahkan orang-orang beriman. Kini awak dikalahkan orang kafir atau enggak? Awak kini dikalahkan oleh orang kafir atau kita yang mengalahkan orang kafir kini? Payah je nyabu awak punya inyo kini mah tiada Yahudi menjajah Palestina tolak dia awak malau tolak kan tak ada potong Suria ketika disangsi oleh Amerika dan Barat bisa awak mengalahkan, bisa awak mencabut sanksi itu kan tak tolong je petang bin Salman ke Tok Cu Trumpnya Tok Cu Trump ini tak habis ya Presiden Amerika ini tengah butuh perlu piti awak perlu dicabut sanksi berapa cara? Berapa cara? Baitinya piti berapa cara ambil piti? Ini kan manggali kojo apa gali paling kodang Amerika tu senjata tu tidak tahu tu dia senjata pesawat tempur rudal kan ini nyata buat perang di dunia kau sudah itu contoh-contoh di polisi sudah dia dua hari contoh-contoh pendamen kadang buat sewalah lalu dia nak sampai kisah kamu Izat itu dia tu bapa cara Tok Cu Trump kamu mencabut sanksi tadi terpaksalah orang Arab Saudi membeli senjata ke inyo kan bawa di bang tu kasan tak ada skenek belanja kasan dah lebih 10.000 triliun antuan Indonesia bingi malah nengok awak utang 10.000 triliun kan
Kau cak-cak piti ya, bin Salman ya. Bin Salman macam cak piti bukan sia-sia. Makanya ketika serah terima piti itu kontrak, dihadirkannya presiden baru Syria. Sama nama Cu Ahmad. Nah betul-betul abad syarat. Apa hubungan pula piti semuanya itu supaya langsung disetujui oleh Tok Cu Trump. Ya, tapi bagian nak karati tetap cuma-cuma aja. Pandainya mau kalau tak menawa pun cuma aja. Wawang tak menawa pun cuma. Apa sih tak nawa dia tu? So cuma orang menawa tu kerjanya. Kan ya? Jadi kadang-kadang ke kalangan ustaz pun jadi pencuma aja kadang dia. Allah musta'an. Balik ke muslimin muslimat. Jadi kita ini hari ini diatur oleh orang-orang hukum orang betul. Tak bisa pungkiri dasar hampir seluruh negeri di seluruh dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Berarti tidak betul Al-Quran. Tidak betul Al-Quran. Al-Quran betul. Al-Quran mengatakan Allah tak akan jadikan orang kafir menguasai orang beriman. Tapi orang Islam tak. Awak gini banyak beriman atau orang Islam yang banyak? Itu kosong rahasia ya. Setiap kita belum patut mendapatkan kemenangan itu. Ini Allah sebut orang berimannya akan dimenangkan. Orang Islam belum. Jadi Allah tak salah. Awak yang salah apa? Nah di atas mukminin ada namanya muhsinin, yaitu apa definisi al-ihsan? Dulu diajarkan buya kami hadis tentang hadis maratibuddin. Al-ihsan adalah dari Nabi alaihi salatu mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau tuan-tuan masuk beribadah berdoa itu di hadapan Allah, tak kadang je Ustaz Dasman lah. Tak kadang je Ustaz Dasman lah. Nak minta tolong ke Buya tu. Subhanallah kaum muslimin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibuatkan api unggun, godang api, gosong api, setinggi apa? Sampai-sampai tidak kuat tentaranya melemparkan Nabi Ibrahim dengan secara manual, kecuali dengan alat. Pakai alat pelontar batu, manjanik namanya. Itu dulu untuk meruntuhkan tembok-tembok benteng orang. Kalau kini kan pakai rudal kan, itu manjanik, bisa melempar lebih kurang 200 sampai 500 kg. Sitik godang, sitik godang, tahu sitiknya? Potiang dia tu ya, sitik potiang. Catat mana lupa sitik. Kita pakai kinang sitik lebih ya. Sitik tahu apa ya lah? Lai? Alhamdulillah. Catat semua sitik potiang ketapel. Ketapel godang. Itu dia melontarkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Ketika itu datang Jibril. Iko ndak wali doi, ndak wali majzub, ndak wali gilo dah. Ndak wali kerabat dak. Jibril mana tak capek pada wali datang? Wali tak sampai ke langit tu dah. Jibril bisa pulang balik. Berapa lama kadawik ke Jibril? Tak pernah buku. Rupa ya. Dah biasa cak basuh je tak pernah biasa Pak Jibril. Ma'asyiral kiram, Jibril kan terbuat dari cahaya, sah? Dan makhluk paling cepat di dunia adalah cahaya. Berapa cepet cahaya? Berapa laju cahaya tu? Dah sekarang habis ni. Diukur dia nak enggak, tapi apa nak habis. Tapi adalah sama dengan 300 kali 10 pangkat 8.
Berapa bang? Tak jual ini ya. Per detik, per detik, tak per jam dah. Yaitu 300 juta kilometer per detik. Ceknya sampai 300 juta kilometer. Kapokan po juta kilometer? Kapokan po juta kilometer? 30 kilo apa? Sampai 45 kilo risikonya kan? Nah, tu jauh dek Jibril tu. Jauh Jibril? Tak datang ketika melayang Nabi Ibrahim, antara melayang Nabi Ibrahim dengan jatuh ke api lama pok jam datang jatuhnya pak weh datangnya tak datangnya sah. Cuman Jibril dari langit lebih cepat sampai daripada Nabi Ibrahim ke api sah. Ketika itu datang kepada Nabi Ibrahim Jibril, ya Ibrahim, halaka ilayya hajah, kamu butuh enggak sesuatu kepadaku, perlu dibantu atau tidak, kan itu kan. Siapa yang tidak butuh bantuan ketika api yang begitu besar kita jatuh ke dalamnya? Tidak perlu bantuan? Tidak perlu bantuan? Perlu tak? Jangan cerita lah sang sakit panjang lah baru dukun mah ikolah bila di pantai dia ayam dia dapat di atas ke dada awak tu mak lain tamu tiap mapaknya nya dak lama mati ke lainnya nya pak banyak lebih ti kan kecil kan dapat wasiat dekat alhamdulillah lah duk mati dukun apa masih duit lah. Kaum muslimin muslimat, apa kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, Jibril, saya tahu kamu mampu tapi saya tidak butuh bantuanmu. Amma ilallahi fana'am, kalau kepada Allah saya butuh. Kecil menurut kita. Sah saja Nabi minta bantuan Jibril, tapi Ibrahim tidak mau mengurangi tawakal sedikit pun kepada Allah SWT, karena itu merusak tauhid bagi dia. Akhirnya dia bilang, kepadamu saya tidak butuh, pada Allah saya butuh. Mau tahu? Azan dulu. Ya, azan dulu. Kalau letak aku lompat ke tu azan bantu saya capek 3 minitnya tak banyak. Kalau lewat azan lu kalau tak ada orang azan dia azan lah kan serius kalau tak ada orang boleh kan dia kayak azan muazzin internasional weh. Karena jadi muazzin Allah berallah.
Wa nashhadu an la Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi perintah Allah untuk berdoa kepadanya, setelah larangan jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena memang ada korelasi langsung antara kerusakan yang terjadi di bumi dengan cara berdoanya orang yang ada di bumi. Loh, kok bisa? Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi setelah Allah membaikkannya. Kata beliau, jangan kalian membuat kerusakan dengan melakukan kesyirikan di atasnya. Dan setelah Allah jadikan dia baik dengan tauhid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa tafsir ini yang dipilih oleh beliau di antara sekian banyak penafsiran yang juga sudah kita sebutkan di awal tadi, ya kerusakan alam, kerusakan ekonomi, kerusakan akhlak, kerusakan maksiat dan sebagainya. Iya, betul. Tetapi ketahuilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebesar-besar misi kehidupan umat di dunia ini, khususnya di permukaan bumi, untuk apa kita diciptakan di sini? Untuk apa kita diciptakan di sini? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir terkemuka di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi mendapatkan keistimewaan faqih dalam agama, ahli menafsirkan Al-Quran, sehingga bila disebut Al-Quran beliaulah bintang penafsirnya. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nabi doakan untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadi dia faqih beragama dan ahli menafsirkan Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat illa liya'budun, beliau mengatakan ay yuwahhidun, supaya mereka mentauhidkanku. Loh, kok bisa begitu ya? Kenapa mesti mendirikan tauhid di sini? Dulu ketika Adam alaihissalam mau diciptakan Allah, lalu disebutkan oleh Allah kepada para malaikat bahwasanya akan saya ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Apa makna khalifah? Pemimpin. Itu makna istilah. Makna khalifah dari khalafah yaitu meneruskan. Makanya khalaf itu penerus, salaf adalah generasi awal. Jadi dikatakan khalafah, meneruskan, mewakili. Ana khalafu fulan, saya mewakili si fulan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu datang generasi penerus
yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Jadi menjadi khalifah artinya adalah sebagai penerus pelaksana apa yang Allah perintahkan di permukaan bumi. Maka disebutkan khalifatullah, yaitu khalifah yang Allah kirim untuk menjalankan visi-misi kehidupan ke sini. Ketika Allah sebutkan dulu inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat seperti melakukan somasi keberatan pada Allah. Sah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa kau jadikan pemimpin di bumi itu orang-orang yang buat kerusakan dan suka menumpahkan darah? Kok bisa gitu? Padahal kami, kata mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami adalah orang-orang yang bertasbih menyucikan dirimu. Wa nuqaddisu lak, nusabbihu bihamdika, memuji dan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikan dirimu. Apa hubungan kerusakan alam dengan bertasbih? Selesai itu. Kalau jin dengan bertasbih dengan mencikan Allah, kan tidak ada korelasi. Sebagian besar orang tidak. Ternyata di hadapan Allah, di hadapan malaikat, bertasbih menyucikan Allah itu menyelesaikan segala kerusakan. Iya enggak? Coba tengok wang-wang mana buat tidak elok di dunia tu. Wang-wang yang kojonya bertasbih, tahu ya tu yang tidak, yang jarang bertasbih. Mana kan bertasbihnya syahadat tidak nawur. Mana tasbih? Coba tengok dan tonton koruptor paling besar yang kelas-kelas apa nyo no? Nak kakap je lah kelas paus ke. Allah Ustaz, tak tahu lah ada kakap lah. Kakap bisa disadi kanyi boh. Paus tidak ada. Jadi banyak lopir. Itu lewat bertasbih, lewat bertauhid. Ini lewat bertauhid. Tidak. Walaupun sebagian mungkin tampil dengan tampilan agamis, tapi mungkin beragamanya menyimpang. Agamanya menyimpang, tidak muhsin. Pahamnya tak? Kan jadi dulu, kan jadi je pejabat mungkin buat lagi sawung di kayu dia. Tak pernah nampak tuan-tuan? Kalau nak jadi anggota dewan ke, nak jadi bupati, pergi ke batang kayu, kayuin ke sawungnya situ. Sudah itu pakai lihat. Suatu kate-kate ke. Awak tak jadi kate tu kilo jadi. Kemudian ke kuburan Sianu dan Siana. Kan mungkin orang-orang ini bertasbih dengan sesungguhnya pada Allah, menyucikan Allah. Cayunya ke umpun kayu le. Mungkin bertasbih dengan pada Allah dengan benar? Tidak. Makanya ada wali gilo ke? Tentu wali gila. Wali gilo tak tentu. Wali majrub nomor doang tu. Nah, dalam Islam wali majrub. Wali no hilang akal. Di bola musaji dia suruh dia mimbar mau kokok dia mimbar wali itu. Kain tidak betul aurat kira. Mungkin wali macam itu. Mereka bikin alasannya di wali apa itu saking cinta pada Allah hilang akal dia cinta. Dan tak lu cair, dan lu mulu. Sudah itu dan baca kitab tentang uang gilo gara-gara cinta. Tak tahu lah panjang mana dah sekitar nanti halamannya. Mana boleh baca ya? Cina baca dan pinjam. Iya, al-qaulul mubin fi man susida minal muhibbin. Jadi orang-orang yang mati gara-gara cinta. Lumolo gilo sudah itu mati. Di kampung awak ada enggak orang-orang kada pasung gara-gara cinta?
woi lei dan tanyong inyo gilo atau gede laba akad nikah di KUA atau dak si dapat nikah. Cinta ditolak. Indak bos, ada luang gilo atau gede cinta yang halal dan legal dah. Cenang kanang lihat, sodo-sodo orang pernah gilo atau gede cinta, kono paswong, cocai, dan cintanya halal dan legal ada. Selok sudah akad di kantor kuaiti dulu ya, langsung gilo-gilo ke bini ada. Hilang akal dek cinta ada. Nah, ndak bilo begilo ketikanya cinan gadi dulu lain uang gilo ndak gilo atau tolak 3 jatuh sayang pun tiba gilo ya mak banyak sih kok. Jadi demikian juga kalau ada orang gilo dek zikir pasti zikirnya ndak sah, saya katakan, saya jamin. Karena zikirnya karangan sendiri, kreasi sendiri, inovasi tiada henti. Kalau yang dah zikir dari Allah dan Rasul tak satu pun bikin gila. Nah kadang dia tak ada bikin gila. Dah. Kalau dong gila, bukan mai buat kaji. Dan tunjung kosong, apa? Lah boleh tercito gila bang. Kaum muslimin dan muslimat, dah lo cari orangnya. Cuman setelah baca ulang tentang orang-orang gila dek cinta atau gila dek zikir, ayat yang alhamdulillah waswadan cinta ilegal dan tidak halal. Sudah itu tengok lo gila dek zikir, zikir yang ilegal. Nyapa bezo zikir ilegal? Jawab, sama aja Allah je sabuinya. Allah je sabuinya. Salawat ke Rasulullah namanya. Cuman tidak disyariatkan. Baik, kembali tadi. Jadi apa hubungannya malaikat mengatakan mereka berbuat kerusakan menumpahkan darah? Padahal kerja kami bertasbih, memuji dan menyucikanmu. Ternyata setelah dirunut kembali kisah-kisah orang para pembuat kerusakan, keonaran di permukaan bumi ini, rata-rata orang yang tidak beres tauhidnya, rata-rata orang yang tidak beres ibadahnya, walaupun atas nama agama. Kadang-kadang atas nama agama terjadinya pelecehan oleh kiai-kiai misalnya, pastikan kiainya tidak lurus, atau ketika itu sedang tidak lurus. Hanya sampai jadul kita di jalan tol kan aja yang kecelakaannya kan. Kalau tak joleh masalah, simak video dan tentang kecelakaan di jalan lurus. Pahamnya? Kadang di jalan tol do ada sosok jalan tol kan ada dah, ada dah. Tujuannya terarah jelas. Cuman kecelakaan di jalan tol ada tak? Ada. Inya jalur copek, inya laju-laju tapi lewat jalur lambe, tak tumbuk motor berhenti. Kan ya? Inya jalan bek lambe tapi dia jalur copek, tumbuk lu di otang belakang. Kan ya? Atau ngantuk-ngantuk bojo menyetir. Akhirnya tak tumbuk ke pagau jalan dan sebagainya, atau api minyak atau usak mesin tapi tak selesai dah. Jadi kecelakaan itu juga manusia akidahnya betul, tauhidnya bagus, cuman kadang-kadang terpengaruh oleh syahwat. Makanya kadang awak kalau tidak lulus di subuhat, setan membujuk masuknya di bab syahwat. Tidak lulus di syahwat, goda di awak masuk bab subuhat. Pokok kodok lah kan kodok kicau kalau tidak berilmu. Asal tidak berilmu kodok kena kicau. Dilihatnya kecenderungan kita.
Kalau kecenderungannya ke syahwat, di syahwat kita dimasukinya. Cenderungnya ke syubhat, di syubhat kita disuruhnya kita beramal seolah-olah menjalankan agama tapi tanpa ilmu. Kadang-kadang meninggalkan agama. Kalau bukan karena waktu tuan sekeneknya, waktu dah lebih sekenek lah. Ya, banyak cerita-cerita nyata. Ya, bagaimana syaitan mengelabui kita, tidak lulus di maksiat, dia masuk ke bab syubhat. Nah, antara ayat ini dengan ayat malaikat menyampaikan keberatan kepada Allah Subhanahu wa taala kan sama dia. Bahwasanya di situ Allah sebut jangan buat kerusakan tapi berdoalah kepada Allah. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang-orang yang beragama kalau berdoa seolah-olah dia di hadapan Allah dan yakin Allah melihatnya, tidak kan tak kodang je wali-wali keramat dulu. Bila tak kodang wali-wali keramat tu tadilah karena tawajjuh kepada Allahnya lemah. Karena subuhat-subuhat para ahli agama. Jadi kita kan tidak bukan ahli agama. Subuhat pada ahli agama. Kan di antara subuhat yang dilancarkan adalah kenapa kita harus juga meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Karena ibaratnya kalau kita nak bertemu wali kota dan bupati, kalau urusan nak lancar, contohnya nak urusan je Pak Bupati Kampar misalnya nak lancar, kira-kira pakai apa dah? Weh, Pak Bupati banyak piti, tak pakai piti lah. Ikolah nuduh lompat ngah. Tak ada, tak pakai piti. Pak Bupati banyak piti roh. Semoga Allah jaga beliau terus. Ndaknya dari musuh goreng. Nak buat nak cuba orang. Ada perkenalan buat nak cuba orang. InsyaAllah tak nyipiti banyaknya. Dan perlu orang dalam. Kalau istilahnya gini orang dalam, ya, ordal, sahih. Apa lagi? Ketika pemilu potang, tentu dia tidak milihnya orang. Tentu dia tidak, ya tidak milihnya dan dipokan dah. Milih wali kota dan milih wati lah. Itu ngaku tak milihnya orang. Biar. Tapi jalan tu ya. Dan tak milihnya dan milih di bawahkan. Ya. Tu nak tahu tu siapa yang pilih? Jangan tanya lah lepas kau donadun lah dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kalau dan pai salang. Padahal dan berdosa kayaknya timbul kan? Karena pemilu ndak dan. Weh, ketika pemilu ndak dan pilih. Oleh sebab itu perlu kenal jo asisten sah jo wakil liakurnya ndak ini kadang dia salah masuk kayak wakil kodo ndak akur iya ndak jadi tonton wah gila kayak dan level pengamat politik nasional Profesor Arbi Sadid nyawe kedan ndak kedan sawe dia tulisannya mosong 97% ya bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota di Indonesia ndak akur. Tentu kalian sababnya. Tentu ditonton mama acan sababnya. Lai, hati-hati. Mak. Ndak kan sama sang mokok sang ndak mokok dah. Ndak itu sabab dah. Ada sabab sebelum itu. Kawin paksa. Paksa. Kita tengok platform politiknya tidak sama noh. Cuman ketika kepentingan sama dipaksa kawin. Akhirnya antun jalan lah kawan mau pokan lope. Indak doh. Kawan jalan kawan mau pokan kan cari. Tapi cari tidak sembarang cari harus buntung. Painya denah. Nah yuk. Iya, ibarat nikah janda kayu, copet tak mati awak jadi bawah
Lah ambil paham aja lah. Itunya daerah jurunya dia bapak untuk jawab dulu. Jadi kaum muslimin, jadi pas omong tadi dia nak minta ke Allah Ta'ala seperti minta ke bupati. Itu banyak ahli subuhat yang mengatakan itu kepada masyarakat. Lima dalil bisa dicet dalilnya, caranya buat je dulu asal apa baik kau bisa diopong. Kalau ada nu opong aja napo lo le bisa apa nya. Pokok dalilnya apa aja bisa jadi dalil. Nah, ya kalau ngebahas masalah itu panjang juga sih kok. Tapi apakah benar tak analogi ini? Benar tak perbandingan ini? Boleh membandingkan Allah Ta'ala jauh bupati? Apa rendah? Sama-sama hajat wanya? Satu, Allah Ta'ala sekodong opo lah dosa awak kenyo tu balik kenyo minta ndak pada anda menjawab sah? Sah? Kalau bupati sekene opo lah dosa awak tak konang juga deh. Toge dia ustaz cuma tang di Kampar Utara ndak banyak sahur ini lah sah? Walaupun dan waktu sujud-sujud tak mau kenyo lu tentu maafkan dia lah nyenang punya etikan tak junior sah ya, jadi oleh sebab itu kaum muslimin tidak bisa sombong. Kemudian Allah Ta'ala ketika mambai tidak baku uangnya. Kalau bupati mah banyak kawak baku uang tak bagiannya, baku uang tak bagiannya tidak pernah tonton di bupati pernah. Kalau ben kayak dasman dia tidak ada persentase doh. Kena contoh nak habis lah. Iya enggak? Kalau leben ke apa? Ada dealnya kan? Misal saja. Yang ketiga, Allah Ta'ala tahu semua hambanya. Allah tahu semua hambanya. Kalau bupati presiden tentu seluruh rakyatnya. Walaupun tak kena intel disebar di mana-mana, tak akan tentu saudara. Intel kadang laporan tak jawab tu kira kan? Kan tak jawab tu kadang kira. Serius lah. Ya, alhamdulillah. Jadi kadang berdasarkan laporan. Yang ketiga, yang empat, Allah Subhanahu Wa Taala kalau apa doa akhirnya tak pakai protokoler. Sah? Kalau bahasa bupati, weh, tak pada tuan-tuan, coba boleh biaya kan datang sudah itu ada je urusannya sudah itu, tak pernah kono, dalam keadaan kono. Cuman waktu itu tak ada yang mengundang lah, nak buat suruh kan, sudah itu suruhnya lah, satnya, dan tak siapa mau datang kalau kami mengundang lainnya, acak dan cuma ya kan, awak sana coba begini. Buat cewek yang bisa nekainya, cewek yang bisa nekainya. Kalau ndak hadirnya tuh kena tekaknya kan, paham ndak? Aja lah, suka minta dan suka, jadi ndak tahu dia nomor pandai nekainya gitu. Nah, pada aja pakai cara seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Allah Ta'ala ndak ada yang bisa ngatur dia. Makanya berdoa minta pada Allah tak perlu protokol yang melibatkan orang lain, boleh langsung dan tidak usah, tidak ribet kata orang Jawa, dan tidak bikin ribut, kapan saja di mana saja dengan syarat ikuti yang disuruhnya, ikuti prosedur yang disuruhnya. Jadi kaum muslimin, kemudian Allah SWT ingat tuan-tuan, kalau kita meminta kepadanya kadang dilipat gandakan pahalanya. Kalau minta ke bupati dikurangi, tak ada cerita bertambah dong, lor bosur dan lah. Kemudian tak nama membuat proposal dulu begini,
Ya. Nyata awak minta mau puluh, boleh. Kan ya? Kalau masuk adalah di tingkat pemerintah ataupun swasta. Awak minta boleh tu beli boleh, anu masuk adalah. Apalagi kalau 25 atau di Arab wasudnya. Di Arab lah. Datang insinyur, dia doktor dari Amerika, insinyur dari Amerika tapi orang Arab. Bawa ke sebuah pesantren waktu itu. Nyolong bo tak den bo dah. Inyom bo, dia tak paning tak minta tu. Tak minta tak sedapik lah. Kalau di bay kodoknya. Sagak aman apa dia minta. Nah. Jadi jangan kalau bisa minta lewat ustaz tak minta nak berani lah. Tapi kalau bay amun-amunnya. Nah. Jadi buang sebuah pondok ditanya kebutuhan dah. Sebenarnya kawan butuh sekitar 50 juta. Itulah iso je bayarnya buin kan. Bayar isonya 60 jutanya biasa kalau 50 juta dibayar 65 jutanya kan. Ya enggak. Akhirnya dikunjungi langsung. Tengok dah. Ika tak perlu lay. Lama masuk alun masuk. Ika tak perlu lay. Apa nak masuk? Malon kan minaknya banyak dunia kan. Perlu masuk. Akhirnya berapa? Dari 60 juta diberinya 1.650 sekian. Kan tak pernah masuk dah ada. Itu masalah. Kalau Allah SWT kita minta kadang sedikit diberinya banyak. Oleh sebab itu tidak bisa dikiaskan. Kalau tuan-tuan mau proposal ke Pak Bupati sampai di kantornya dua langsung baguliang di sofa. Tuh ben kayaknya Bupati sampai guliang. Tolong tanda tangan. Boleh ya? Boleh dapat. Boleh alo. Hah? Akan bayar. Tapi kalau tak lah, lepas nak buat itu, boleh ya? Kan itu je makanya adab ke Allah dan adab ke Bupati tak sama no. Ingat kaum muslimin, kalau ke Allah Ta'ala berurusan sodo sonang. Sah? Tapi kalau masuk campur tangan manusia sodo susah payah. Kan ya? Sodo payah. Jadi oleh itu kaum muslimin jangan disamakan meminta kepada Allah dengan meminta kepada para pejabat, para manusia secara umum. Jadi kadang-kadang itu membuat orang meminta tidak pede, tidak percaya diri, tidak yakin langsung kepada Allah. Ini syubhat. Ini mengurangi ihsan kita dalam beribadah. Padahal doa itu semakin kita ihsan, semakin merasa kehadiran Allah tanpa ada orang lain yang kita butuhkan. Tadi Ibrahim, Jibril yang bantu. Jibril Pak, dia bilang enggak, kepadamu saya tidak butuh, tapi pada Allah saya butuh. Tolak macam itu enggak. Ini tolak macam itu enggak boleh ya. Berarti lambat kemenangan itu akan datang. Cayo jo lek ke rudal Amerika bukan? Kan ya? Cayo juga ke rudal Cina bukan? Drone Cina kan? Kan ya? Kalau itu sabarlah dulu menunggu kemenangan itu. Karena Allah janji Allah tak jadikan jalan bagi orang kafir menguasai orang beriman, bukan orang Islam. Ma'asyarul kiram. Lah sampai kaji soalnya. Allah tergawi mengkati. Tidak, kalau alun dan tawin, kalau Allah itu sudah oleh apa aja. Nyana kanan salam ten doa hanya nyoba buang. Lamun aja dah. Jadi kaum muslimat, sebagaimana misi terbesar di dunia ini menegakkan tauhid, maka misi terbesar untuk memperbaiki seluruh sistem di dunia ini adalah dengan tauhid. Ini sono dan banyak kan citung ketentuan. Tapi tidak cita-cita dah. Ya, ini kenyataan. Yang paling canggih senjata penangkal rudal di dunia bikinan siapa? Ya, ke toko. Iran.
Inggris banyak khilaf ya. Okey lah, nak Iran, nak Inggris, nak Amerika, nak Cina. Tapi kabarnya Cina dibeli oleh orang Arab Saudi atau orang Arab. Orang Cina tingkat akurasinya di bawah 30%. Tapi orang Arab Saudi sudah mencapai di atas 40% akurasi penggunaannya. Istilah ada mana rudan tu tembakkan penangkar rudan. Kodok kono di Arab Saudi pada orang Cina. Padahal ada biasa nonton film kungfu kan, tentu bagat juga Cina pada Arab. Jadi ada yang mengatakan apa rahasia tu Ustaz ni? Wallahu alam. Kalau orang Arab ya ketika menembakkan itu pakai Bismillah ya Allahu Akbar kan ya? Kan ya? Kalau orang Arab, orang Inggris paling-paling fire, bakar. Jadi lupa pada Tuhan. Kalau orang Arab walaupun mohon maaf ya, sepreman-preman Arab ya tetap jago solat bodoh. Awak saya elok-elok awak solat kodong tinggi. Iya ndak? Saya elok-elok orang awak ndak solat gitu. Kan dia, ini rajin tu, opo acara di kampung kota yang bayu tu. Cuma tak pernah solat musajid dah. Elok dia. Kan dia, kiamat petang ada tokoh meninggal di Riau. Banyak yang muji elok, orang Islam tu muji tu. Apa sebab? Pasal dia urusan proyek dia senang. Dia grup ini pula. Jadi kan memuji elok. Sama juga kadang-kadang asal rajin tahlilan, rajin salawatan, rajin wiridan, pokoknya yang pakai an itu elok tu. Tapi rajin solat berjamaah belum tentu elok. Kan ya? Ianya alhamdulillah tak salah dan sunnah. Jadi ukuran tadi itu ukuran masyarakat beda dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram. Jadi inilah kenapa Allah katakan wad'uhu khaufan wa tama'ah. Sebab sebesar-besar perusak sistem kehidupan ini adalah syirik. Makanya penentang dakwah Nabi yang paling dahsyat adalah kaum musyrikin. Sebab apa? Antara tauhid dengan syirik adalah ibarat minyak dengan air, tak akan pernah bersatu, pasti akan menghadang dan menghalang. Ma'asyiral kiram, la tajidunna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapatkan yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Buktinya Nabi tidak diterima dakwahnya oleh kaum musyrikin di Makkah. Padahal apa kurangnya Nabi alaihissalatu wassalam? Mereka yang memuji Nabi dengan Al-Amin, mereka yang memuji dengan At-Tahir, mereka yang memuji Nabi dengan As-Salih. Tetapi setelah beliau membawa dakwah yang bertentangan dengan yang mereka yakini, akhirnya Nabi otomatis dimusuhi. Maka segala produk pemikiran, produk perasaan, produk pengalaman yang lahir dari kesyirikan pasti mengacau sistem kehidupan. Mengacau sistem kehidupan. Orang bertauhid mungkin tidak membuka lokalisasi perzinahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi di Makkah kaum musyrikin buka lokalisasi. Tidak jauh dari Ka'bah. Jadi jangan katakan asal di Makkah hebat bersih. Tidak. Itu dulu ya di zaman apa? Di zaman jahiliyah. Karena syirik masuk. Setelah Nabi masuk, ada seperti itu? Jangan coba-coba. Zina minimal dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah pernah menikah, dilempari batu sampai mati. Siapa yang sanggup?
Sah? Jangankan dulu, hari ini saja sudah terbukti. Ketika ditegakkan tauhid, maka produk hukumnya pun luar biasa. Badan Kriminologi Dunia membuat penelitian tahun 80-an, 1 menit kejadian kriminal di Amerika, di sebuah kota saja, Amerika, Chicago, sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Pok minit tu 30 tahun pok minit pak. Jadi tong lepas payah awak je. Jadi seminit di kota Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Cuman media kan kalau dua-dua awak kan sosok ni condong sosok monster je banyak di Arab Saudi, so ya. Ya kan dia? Atau lo ustaz ke nyambui lo gara-gara isu Wahaboy, isu Wahabi kan. Ini besoknya kasau-kasau, garang-garang, tak biasa nih mau perseliban pendapat, dan mulai tahu nih situ kapan. Ini tak pernah nanya, Wahabi atau enggaknya? Pernah tuntut kena tanya enggak? Pas masuk umur mana kena tanya? Wahabi sih kau jalan selagi, yang non Wahabi selaka ada. Jadi isu fitnah tidak pernah sesuai dengan kenyataan, tapi tidak apalah, fitnah lah tahu, sebab kenyataan yang terlihat tidak seperti yang dihembuskan. Alhamdulillah. Oh, tidak belajar fikih di situ dulu, tidak belajar mazhabnya, tidak apa, sudah misalkan tengok kemarin ini buku tak banyak warna dia telimoton ada. Ini baca acak walaupun ada tombek lah. Awak buat omal ambek. Nya tanpa sugadang tenaga kuang. Nak awak nak buat gadang piti. Piti tak dona. Beda aja lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Padahal kita belajar semua mazhab. Hanya punya mazhab itu macam-macam. Tidak ada yang sesuai dengan kenyataan. Ala kulli hal. Kembali ke sini. Kaum muslimin muslimat. Jadi sebagaimana sebaik-baik sistem yang akan membuat semuanya kembali teratur adalah menghidupkan tauhid kembali. Lihat ketika Nabi SAW membawa tauhid itu, berapa lama Nabi mendakwakan tauhid? Kaji lama 23 tahun sampai mati, sejak diangkat jadi Rasul sampai mati mendakwakan tauhid. Tapi yang fokus ke tauhid saja 13 tahun. Setelah itu menjadi Masya Allah masyarakat percontohan sepanjang sejarah umat manusia. Dari dahulu tapi je kau kiunto dia uangnya berapa orang kabilah ini enggak, sampai menyerahkan, kalau boleh menyerahkan istrinya kepada saudaranya. Dicoyet dulu sudah itu habis idahnya bawa nikah. Ini salah paham lah lega condong barat lah, terbayang kan? Enggak. Kemudian ada kebun, kalau kan tuh kebun sawit itu kan punya 2 kabling, pilih dia acuh. Dan mana kan tujuan biar aduh macam itu sih kau ndak kelado sawit copek weh. Dan lah kau dah cuba-cuba buat sawit gagal tahu je bu. Dan lah 5 kali comel jadi orang kaya, dah dia jadilah. Iya. Kadang cuba tahu ya. Yang buaya tu aja ndak boleh menyerah adanya, ibu ya. Nya kok kaya ndak kena banyak, dia ndak kena berbini banyaknya, paling-paling hampir. Jadi ayo je. Kalau banyak cito ndak badiru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan dari yang tertua sampai yang kanak-kanak adalah orang-orang yang beradab tinggi. Walaupun tidak ada bayang-bayang feodalisme di situ. Yang tua dihormati oleh yang muda, tapi tidak sampai merendahkan diri seperti yang terjadi sebagian kita.
Kemarin viral pula kan gara-gara Trans 7 kan. Rupanya banyak orang yang mencium kaki. Mencium kaki kiai. Hati dua jantan loro santriwan santriwati. Dibahas masalah kajian panjang gua. Tapi sekejar kata inti bahwasanya kalaupun itu boleh tapi tidak dibudayakan. Samurnya sifatnya Nabi pernah buang hajat kecil sambil berdiri. Pernah Nabi koncang toga dia mak wadak dia nyabut cakap. Pernah lay. Berarti beradab tak Nabi? Nabi beradab pun tak? Mak apa bocoran lah Nabi tak beradab oi. Nabi beradab. Tapi apakah Nabi mengajak wahai para sahabat, ayo berbaris kita kecil berdiri? Ada. Sekali aja dia buat untuk menunjukkan boleh. Pahamnya? Macam itu. Jujur kalau seandainya seseorang nak mencium kaki orang yang dihormati, ya, kalau sahih hadisnya, ada hadisnya tidak sahih. Hanya satu kali dilakukan pada Nabi. Yang melakukannya pula orang Yahudi. Itu apa contoh Yahudi? Tidak. Yang kedua dilakukan oleh Ali pada pamannya Abbas. Yang ketiga, kalau sahih Imam Muslim mencium kaki gurunya Imam Al-Bukhari. Tapi sekali lagi saya katakan seluruh riwayat itu setelah diteliti tidak sahih. Nabi pernah minum toga. Nabi pernah minum toga. Kau sabun tak? Sabun tak? Sabun leh. Lejo dan atau tak habis? Tak habis. Nabi pernah minum berdiri. Kapan? Ketika haji wada. Tapi gara-gara Nabi pernah minum berdiri, jadi buatlah boleh sambil togak makan lah. Standing party. Jangan pernah jadi korban di Jakarta tu. Tapi undangan boleh. Kau sedar dompet duduk dah. Minum togak, makan togak. Bah, pula coro kau nampak jemaah toharo di kesoting dan ni. Buya makan togak sana kan? Tengoklah CCTV ya. Wartawan banyak loh. Nyen madong agama lo masalah. Tak mau biasa. Mungkin dari tadi tu Nabi pernah minum togak dibuatlah dia standing parti ni barat. Allah musta'an. Tak makan, walita lah. Nak duduk asal masuk lo kaki kawan kah makanan awak. Akhirnya batang-batang je Nabi pernah minum togak sekali. Itu kan buat berdayakan anak-anak pondok untuk minum togak dengan alasan Nabi pernah membuat. Disitulah. Maka di situ perlunya pemahaman generasi pertama itu menghormati tanpa menghinakan diri. Menyayangi tanpa kehilangan wibawa. Atau konang buaya kodang le buaya ya. Laci ada dia pun pak obok sampai ke kaki. Tapi alhamdulillah sampai kini tidak ada kami nombongi ke beliau dah. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau dengan seluas-luasnya. Iya, tapi dan memang jangan kena lacinya buaya. Ya, jangan kena lacinya. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau dan kawan kalau laci, kalau tidak lain. Tidak wanti biar lacik. Tapi bosnya kawan-kawan tu balik, Masya Allah, tidak ada kena dalam ke buaya tu. Apa sebab? Karena dia dengan keikhlasan, bukan untuk menghinakan, tapi memberi pelajaran. Sampai bila nyambut kalau tidak lacik di buaya, tak coba apa ini. Alhamdulillah. Ya semoga guru-guru kami diberikan Allah SWT ampunan, rahmat dan apapun kebaikan yang mereka ajarkan dan kami amalkan mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk mereka. Amin. Jadi kaum muslimin insya Allah joleh tu Allah sudah Allah terkawin negati Allah joleh mak kata paso bonon tajam pengawi ke bahwa sebesar-besar kerusakan sistem dunia ini dimulai dari rusaknya tauhid. Banyak implikasi dan imbasnya pada kehidupan kita.
Oleh sebab itu maka sebagaimana dulu Nabi menyatukan barisan mereka dengan kembali membawa tauhid dan mentauhidkan Allah itu tidak bisa kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu tidak bisa kecuali dengan wahyu, dan wahyu itu tak paham kita kecuali dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya orang-orang selamat itu disebut dengan ahlus sunnah, tidak sabut dia ahlul Quran, walaupun Quran lebih tinggi dan lebih mulia, tapi yang menentukan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran adalah melalui sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang dipahami oleh generasi pertama umat ini. Makanya sistem kehidupan mereka teratur dengan baik karena memang siklus utamanya adalah tauhid itu. Buat aturan harus ngacu pada tauhid, buat kegiatan ritual harus mengacu pada tauhid, sampai-sampai tauhid itu menghasilkan tidak akan ada keputusan kecuali yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun kalau tidak diridhai, tadilah mencintai, cinta bikin gila, berzikir, zikir bikin hilang akal. Dah, makanya pastikan bahwa kita mentauhidkan Allah dengan pikiran kita, mentauhidkan Allah dengan amalan kita, mentauhidkan Allah dengan lisan kita, dengan lingkungan kita, dengan sekolah kita, dengan anak kita, sampai pada sistem pemerintahan kita. Kalau ini terjadi, maka kita termasuk yang tidak berbuat kerusakan. Tapi kalau belum, jangan-jangan kita termasuk yang berbuat kerusakan. Ketika orang-orang munafik dinasihati, la tufsidu fil ardi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apa jawabannya? Qalu innama nahnu muslihun, jangan kalian buat kerusakan perlukan bumi. Jawaban mereka apa? Kami justru ingin berbuat kebaikan. Padahal mereka lah ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun, tapi mereka tidak sadar. Mereka lah sebenarnya buat kerusakan, tapi yang tertuduh adalah Nabi dan para sahabat. Berapa banyak orang sekarang memusuhi orang yang mendakwakan sunnah Nabi alaihissalam dengan alasan mereka justru yang berbuat baik, yang menghidupkan sunnah Nabi adalah menjadi pemecah belah umat. Enggak apa-apa, dulu Nabi juga dari awal sudah mendapatkan tuduhan itu. Mana mungkin orang menegakkan Al-Quran dan Sunnah akan buat kerusakan? Tak mungkin. Justru orang-orang yang menegakkan lawan daripadanya, merubah-rubah sistem, merubah-rubah aturan, merubah-rubah merubah-rubah iman dengan yang tidak ada Al-Quran dan Sunnah diajarkan Nabi alaihissalam, justru itu pula yang menyatukan dan memperbaiki sistem beragama. Tidak mungkin. Oleh itu, mudah-mudahan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang paling merusak adalah syirik, dan syirik yang paling banyak masuk dari bab doa, yang paling banyak masuk dari bab doa. Kalau bab orang menyatakan pencipta ada dua, tidak ada gini dulu ya, ada di kampung awak uang namanya Allah Ta'ala ada dua, tidak ada dia yang main duit bawa dua, tidak ada orang kan. Tapi nampai mantu pulau kau bawa membantai utas sedama selain Allah masih ada tu tidak? Menyema masih ada tidak? Hah? Di dalam musajid tidak ada orang nak kaya awak kan lain buat rumah saya mah. Alhamdulillah. Kalau itulah kesana nggak tiwa ada no. Tapi tiwakan kami itu masih ada lewat. Itu jadi cagar budaya malah. Lama-lama sok bupati ada bahaya hilang dah. Makanya bupati harus ada yang dekat dengannya, orang yang paham tauhid. Kalau enggak itulah jadi acara-acara syirik pun nanti dihidupkan.
itu syirik, maka seluruh produk yang lainnya, produk budaya, produk pemikiran, produk agama akan merusak sistem. Makanya Allah tutup, maka berdoalah kepada Allah, jangan doa pada yang lain. Berdoalah, berharap pada Allah, jangan harap pada yang lain. Seperti Anda beribadah betul-betul berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat Allah taala tekanannya lain lah. Hah? Lah dapat dinyo, tekanannya lain lah. Berarti tuan-tuan memang gila cinta namanya tuh. Cinta gila. Makanya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Baik. Sejam dah lewat. Ya. Kalau talabiyah bolehlah pulang. Kok kurang, anggap je lah cukup. Kok salah, jangan nang kanang juga. Ini kalau salah nang kanang sakit hati dia. Tapi kalau nelok nang kanang tanang hati dia. Tu kan lebih memaafkannya. Nah kalau tidak dan tambah, dan sudah. Kalau lebih memaafkan, anda sudahilah. Terima kasih dan mohon maaf. Jangan bertanya-tanya je lah. Tidak. Dan penggantinya weh. Ya, esok payah Ustaz dia menjawab soal. Kau Ustaz Rison tanyong soal. Hah? Atau bisa teleponnya. WA ke dan kin kayaknya. Ndak anak dan lain sitan. Dah suruh buat suruh je sitan. Apa cerita? Ha tu. Apa je? Ada apa je Arun? Silakan. Dalam tadi. Enggak, kerusakan. Yang rusak? Ya. Hah? Ya. Perlu contoh. Siap. Siapa penguasa yang paling rusak di dunia? Enggak, siapa paling rusak di dunia? Fir'aun. Di mana rusak? Di mana rusak? Tauhid. Kan ya? Fir'aunnya umat ini, siapa nama? Digelar dengan Fir'aunnya umat kita ini, umat Islam ini. Siapa? Haji Abu Jahal. Jadi ada haji buat syirik gaib lain. Jadi kopi haji ka iko sono kopi orang Arab bukan kopi haji. Tapi dia awak dulu asal kokian tu balik kopi ceneko basawi kopi. Ndak apa ora nak kopi Arab, nak kopi nasional pakai. Cuma jangan buat syirik. Abu Jahal dikenal dengan Fir'aun hadhil ummah. Apa sah? Tauhid. Abu Bakar, apa dia eloknya? Bertauhid. Umar, apa dia eloknya? Bertauhid. Kan ya? Iya, enggak Pak? Mantap. Alhamdulillah. Baik. Apa namanya? Pemuka-pemuka agama yang tidak bertauhid. Kadang-kadang sampai orang mencium dan menjilat kakinya. Rusak apa tidak? Rusak apa enggak? Kaki penjilat. Kini kan enggak lah. Lah banyak bertauhidnya. Alhamdulillah lah. Dan di pondok dulu
di Darun dan Danu kelas berapa waktu itu kelas 2 kelas 3 kah ada pengumuman di ADB lebih ya film Wali Songo tentu film agamanya wak kan ya minta izin dan ke ketua asrama Buya kelas 7 kan minta izin ke Buya non Majoden kelas 7 boleh apa ini Buya film agama banyak apa ilahnya ala boleh apa izin enggak kan kau rekes ya lah baiklah tapi berlindungnya mau komandonya masuknya nah kasan film punya apa nya film lembu kosan tapi waktu itu mana jalan dia nak tantu dia nak masa nak cari turun syirik kan tapi itulah yang dibayangkan pada Wali Songo. Tetapi ternyata kalau ada yang pandai baca kitab-kitab mereka yang bertulisan bahasa Jawa kromo ingkil itu ternyata tidak semua atau bukan seperti itu sebenarnya sebagian besar Wali Songo itu. Antara yang ditulis dalam versi belakangan dengan versi aslinya banyak sekali perbedaannya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ada pergeseran nilai. Nah, Namrud bertauhid atau enggak? Makanya zalim dia. Bacalah semua pemimpin zalim di dunia mesti masalahnya di tauhid. Semakin membangkang dia pada tauhid, semakin tinggi kezalimannya. Semakin sedikit semakin sedikit penyimpangannya dalam masalah tauhid, bahkan sedikit pula kezalimannya. Saya tengok tak bang? Umar bin Abdul Aziz bagus nak memimpin. Kenapa? Bertauhid. Tak adanya nyamba-nyamba ke kuburan dulu. Tak adanya bertawasul dengan orang mati dulu. Bahkan dengan Nabi pun tawasul tak ada mereka. Jadi etika muslimin dan muslimat, pemimpin yang adil yang sukses memimpin adalah itu. Dan Nabi kita adalah imamul muwahhidin dan dia yang paling sukses menjadi pemimpin. Dah tambah jule. Kalau tak puas banyak lagi. Nah, dan Nabi Sulaiman adil. Nabi Sulaiman adil, besar kerajaannya. Kenapa besar dan adil? Karena bertauhid. Zulkarnain diceritakan dalam Al-Quran adil, makmur karena bertauhid. Jadi ma'asyiral kiram nikmati Allah SWT, kalaupun ada sebagian pemimpin yang tidak bertauhid, ada sebagiannya beradil, tapi yang sempurna tidak ada. Mungkin dia dari sisi ekonomi bisa mengangkat, tapi di sisi yang lain dia tidak bisa disebut. Sebutlah misalnya Al-Mu'tasim, dia salah seorang khalifah. Walaupun banyak jasanya membela kezaliman yang dilakukan orang non-muslim terhadap orang Islam, menaklukkan negeri-negeri yang banyak, tetapi beliau di satu pihak menyiksa para ulama yang bertauhid, termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, tercoreng namanya di sini. Iya betul, dia pejuang sejati, tapi dari satu sisi kena karena menyakiti. Ya kita doakan aja lah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sahih. Maka kita doakan para pemimpin kaum muslimin yang hidup selama mereka Islam, kita doakan semoga Allah berikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan hidayah. Ya, jangan doakan yang buruk, awak dapat nanti. Celaka julah ada inyonya. Itu celaka awak boleh ada. Jadi doakan kebaikan, karena ciri khasnya Ahlus-Sunnah itu adalah mendoakan para pemimpinnya. Doakan yang baik. Sabar ya sampai Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah ganti kehidupan kita dengan kehidupan yang lain. Tapi kita tetap istiqamah di atas tauhid insyaallah taala. Jelas? Kalau sudah jelas, jadi Pak Joli juga.
kalam beliau. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bertemu di sini dalam keadaan taat. Mudah-mudahan Allah masukkan semuanya ke dalam surga yang penuh nikmat. Kalau ada nonton langsung sabui, kalau sandak lama sandak buang aja. Tapi kalau seandainya lama, iman. Kalau dahulu kalau makan lama di lubang-lubang kan, terima kasih. Dan kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah. Kalau ada kesalahan itu kelemahan saya, mungkin dari syaitan, maka kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan perempuan, bapak dan ibu, para ustadz, saya mohon dimaafkan. Nah, tutup aja lah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.